Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur sekalian, berjumpa kembali dengan saya Abi Abdul Aziz dalam channel Abi dan Umi Au. Kita pasang safety beltnya dulu, dulur-dulur ya. Dulur-dulur sekalian, kita berdoa dulu sebelum memulai perjalanan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan dan melancarkan perjalanan kita dari rumah Barot ke Lamongan untuk bersilaturahim dengan orang tua kita, mbah kita yang ada di Lamongan, dan nanti kembali lagi lancar, tidak ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Amin ya Allah. Dulur-dulur sekalian, insyaallah kita sebenarnya sih kita nggak mau pulang ya, jadi karena wabah pandemi ini gitu ya, jadi kita harus stay at home gitu ya. Cuman mohon maaf, betul-betul ada rasa kangen gitu ya ke orang tua kita ya. Telur-telur semuanya, jadi pagi hari ini hari Senin ya, kita bersilaturahim ke rumah Mbak Lamongan. Sudah sangat lama kita tidak bertemu dan bersilaturahim dengan beliau, dan insya Allah kita nanti juga tetap melakukan silaturahim itu dengan menggunakan protokol kesehatan ya. Karena orang yang sepuh apalagi 70-an itu tentu sangat rentan gitu ya, sehingga kita tidak boleh sembarangan, misalnya tidak bermasker, kemudian cium tangan dan sebagainya, tentu tidak boleh gitu ya. Jadi demi kebaikan kita bersama, khususnya kepada orang tua kita yang ada di Lamongan. Di samping silaturahim itu sebenarnya kita juga ingin mengantar keponakan saya yang sebenarnya menjadi marketing Atiko Berkah yang pada tanggal 21 Mei 2020 atau malam 29 Ramadan kemarin itu melakukan akad nikah. Dan karena pandemi COVID-19 ini, pandemi Corona ini, otomatis menantunya ini belum bersilaturahim, belum sungkem, bahasa Jawanya ya, ke tuanya kan gitu. Sehingga ini kita ikhtiari untuk mengantar di mereka berdua untuk bersilaturahim dengan keluarganya. Baru nyampe perempatan lampu merah Kertosono, telur-telur. Bukan macet, tapi ini di lampu merah ya, sehingga harus antri menunggu giliran berjalan. Ini keluarganya Setayani, telur-telur. Ini telur-telur yang tadi sudah kita bicarakan ya, mantan baru Mas Mahir sama Setayani. Telur-telur sekalian, alhamdulillah kita sudah nyampe Jombang. Saya tadi malam ada pertanyaan dari warganet ya. Jadi Abi Aziz, bagaimana sih cara cari uang yang banyak? Itu
pertanyaan yang disampaikan kepada saya tadi malam. Dulur-dulur sekalian, menurut saya sih demikian gitu. Jadi bahwa kita hidup itu pasti tidak bisa lepas dari uang gitu. Tetapi menurut saya itu bukan persoalan banyak atau tidak banyak, tapi bagaimana kemudian apa yang kita dapatkan itu membawa berkah gitu. Tidak hanya bagi diri kita, keluarga kita, tetapi justru sebenarnya tidak kalah pentingnya itu adalah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita kemudian bisa memberikan sesuatu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, justru disitulah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan tambahan nikmat, tambahan rezeki kepada kita, dan itu adalah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bersyukur itu yang paling sederhana bisa dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana kemudian apapun yang bisa kita dapatkan itu bisa bermanfaat, tidak hanya sekali lagi untuk diri kita, keluarga kita, tetapi juga untuk orang lain. Nah, itu satu hal. Kemudian bagaimana cara untuk mendapatkan, kan begitu ya, untuk mencari rezeki itu. Dulur-dulur juga harus paham bahwa bekerja itu adalah al-hal. Jadi al-hal itu adalah sesuatu kondisi yang memungkinkan kita mendapatkan rezeki dari Allah. Tetapi bahwa al-hal itu bukan sebagai atau bukan sebagai satu kepastian bahwa kalau kita itu bekerja itu pasti dapat uang, tidak begitu. Tetapi adalah bahwa apabila kita itu bekerja, maka peluang untuk mendapatkan rezeki dari Allah itu ada gitu. Contoh sederhananya begini. Jadi ada orang itu yang bekerja itu setiap hari dari pagi sampai sore. Kalau saya ambil contoh yang paling sederhana saja, misalnya mohon maaf ya, tukang ngecek atau misalnya tukang atau bapak becak begitu ya, tidak mengecilkan karena itu adalah merupakan bagian dari cara dia gitu ya, jadi untuk mendapatkan ridha Allah gitu. Tetapi ada orang yang ketika kemudian misalnya ojek atau kemudian misalnya tukang becak itu, di situ jajar 3 orang gitu. Jadi 3 orang antri di situ. Tapi kemudian ketika ada penumpang itu, padahal di antaranya itu ada yang mungkin tidur, ada yang santai, ada yang kemudian pokoknya berusaha keras gitu. Pokoknya kalau ada orang maka harus proaktif untuk mencari gitu. Tapi kadang-kadang tidak selalu bahwa orang yang proaktif mencari itu kemudian selalu mendapatkan penumpang. Ada mungkin sisi-sisi yang lain yang kemudian dari sisi penumpang itu, misalnya itu bapak itu kecapean kayaknya ya, sehingga ketiduran gitu. Bisa jadi sudah seharian atau semalaman mungkin ngopeni keluarga dan seterusnya gitu, sehingga pada saat bekerja itu kecapean gitu. Oke, saya tak cari penarik ojek atau penarik becak tadi itu yang sedang tidur. Jadi justru tidak ke yang proaktif gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa hal-hal itu bukanlah sesuatu yang pasti bahwa kita mendapatkan rezeki, tapi kita harus berusaha, harus berikhtiar supaya jalan untuk mendapatkan rezeki itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kejadian yang saya contohkan tadi itu banyak sebenarnya. Ada seorang pengusaha itu yang kemudian terus berusaha, tetapi Allah kemudian belum kasih rezeki kepada orang tersebut. Tetapi ada pengusaha itu mungkin yang agak santai, kemudian diimbangi dengan aktivitas dakwah begitu, tapi rezeki yang dia dapatkan itu mengalir terus.
Jadi yang kuncinya yang kedua itu adalah berarti bahwa kita harus yakin bahwa hal-hal itu bukanlah satu kepastian bahwa kalau kita bekerja pasti dapat uang, tidak begitu. Tetapi hal-hal ini, ikhtiar ini harus kita lakukan karena hal-hal ini adalah merupakan cara bagi kita untuk mendapatkan rezeki. Nah, kalau nggak begitu, lantas gimana? Maka yang harus difahami itu adalah, jadi rezeki itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tadi yang kita lakukan itu merupakan salah satu cara saja bagaimana kemudian kita ingin meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dulur-dulur sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bekerja itu maka kita upayakan harus bisa mengetahui gitu. Jadi kunci-kunci yang harus kita jadikan sebagai alat membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu tidak menguasai kunci-kunci gitu, maka kita juga akan sulit untuk mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kunci-kunci itu harus kita temukan supaya nanti kita bisa membuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mohon maaf orang yang bekerja itu dari pagi sampai sore atau bahkan sampai malam. Tapi yang dihasilkan itu, mohon maaf, itu juga itu saja. Misalnya maksud saya begini. Jadi kalau sehari itu biasa dapat bersih 100.000 misalnya begitu ya, maaf, maka beliau bekerja itu dari pagi sampai sore itu, bahkan sampai malam itu ya, itu mendapatkan nilai bersih itu sejumlah 100.000 itu. Kenapa bisa begitu? Karena bisa jadi apa yang dilakukan oleh orang tersebut itu adalah sifatnya rutinitas. Ya wis, Gusti Allah aku pasrah, bisa saya cuma ini ya, maka ini yang saya lakukan gitu. Nah biasanya seperti itu, sehingga kemudian yang dilakukan itu adalah sifatnya itu rutinitas. Bagaimana kemudian day to day, hari demi hari itu dia itu bisa mendapatkan rezeki yang sebesar itu di dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya gitu. Tetapi tentu kemudian berbeda bagi seorang pembelajar gitu. Artinya kemudian dia melakukan satu bentuk evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan itu. Bukan kemudian melakukan seperti itu ngapunten nggih, kemaruk gitu ya. Jadi kurang terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, tidak begitu, tetapi kemudian mengevaluasi atas apa yang dilakukan gitu. Maka insya Allah nanti hasilnya juga akan berbeda. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa kita itu harus mengetahui kunci-kunci yang harus bisa kita temukan, sehingga kita bisa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari yang tidak biasanya gitu. Sehingga nanti kita itu tidak kagetan gitu. Jadi saya pernah membaca sebuah literasi, sebelum saya lanjutkan jawaban dari pertanyaan tersebut ya kan. Saya pernah membaca sebuah literasi. Ada dua orang yang kaya raya gitu ya. Kemudian biasakan hari ini tuh orang kaya raya itu kan mencari kesibukan yang menurut sebagian orang itu adalah aneh gitu ya, tidak lazim gitu. Nah dua orang ini kemudian membeli satu lahan di sebut aja perbukitan begitu. Nah kemudian di bukit itu dia bangun danau. Dia bangun danau, kemudian diisi air tentu ya, kemudian dia bikinlah perahu atau beli perahu lah, bukan bikin, kemudian ditaruh di situ, dan setiap hari pekerjaannya itu tidak lain hanya mancing gitu. Karena uangnya sudah banyak, ya udah cari hiburan lain, mancing saja gitu. Setiap hari mancing ya, kadang-kadang
sudah menyiapkan sarapannya, kadang-kadang juga belum gitu, kadang-kadang juga belum menyiapkan sarapannya. Kebetulan ada temennya, sahabatnya dari kota yang ikut gabung gitu untuk mancing di danau buatannya. Nah pada saat itu kebetulan dua orang pemancing dan sahabatnya tadi itu tidak membawa bekal makanan gitu. Akhirnya ketika terik matahari sudah mulai terasa, tentu rasa haus dan lapar mulai muncul. Pada saat itulah kemudian para pemancing tadi itu minta tolong kepada temannya itu untuk mengambil makanannya di villa. Nah tentu saja temannya dari kota itu tidak bisa gitu ya, dan aslinya juga nggak mau, tapi kemudian dipaksa agar mau. Kemudian dia naik ke perahunya dan memasukkan kakinya ke sungai atau ke danau tadi. Serta merta apa yang terjadi ya, sahabatnya dari kota tadi masuk ke air ya, tapi sebelum masuk kemudian diangkat oleh dua sahabatnya itu. Kemudian salah satu pemancing dari antara pemancing 1 dan pemancing 2 tadi itu kemudian mengambil alih gitu ya untuk mengambil makanan itu. Dia langkahkan kakinya ke air, ke danau, 1 langkah, 2 langkah dan seterusnya, sampailah dia ke daratan dan kembali lagi dengan membawa makanan dan minuman sebagaimana yang akan disantap mereka bertiga itu. Melihat kondisi seperti itu, tentu saja kemudian sahabat yang dari kota tadi itu terheran-heran, kok bisa gitu. Nah kemudian dikasih tahu bahwa pada saat membangun danau tadi gitu, telah dipasang batu-batu pijakan gitu, antara yang dipasang dari tengah danau tadi itu sampai ke daratan. Bagi orang yang tidak tahu pasti akan terheran gitu, kok bisa seseorang hari ini kemudian bisa berjalan di atas air gitu. Padahal ternyata kuncinya adalah bahwa di danau tadi telah dipasang batu-batu pijakan sehingga dia bisa menjangkau daratan tanpa harus meminggirkan perahunya. Kira-kira seperti itulah yang dilakukan ketika kita membangun bisnis. Kita harus tahu betul bisnis yang mau kita bangun itu seperti apa, karakternya kayak apa, dan seterusnya. Sehingga kalau kemudian kita mengetahui kunci-kunci itu, maka insya Allah bisnis itu akan lebih mudah untuk kita jalankan gitu. Nah, menurut saya, karena saya bukan sebagaimana pengusaha besar pada umumnya, tetapi menurut saya yang juga telah menjalani bisnis ini selama bertahun-tahun gitu ya, kuncinya yang pertama itu tentu kemudian kita harus menjalani semua aktivitas yang kita lakukan itu dengan niat ibadah. Itu yang pertama. Apapun bisnis yang kita lakukan, maka kita harus meniati semua itu dengan ibadah, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dapat, rezekinya insya Allah juga dapat. Yang kedua adalah fokus. Betapa banyak orang-orang itu menjalani bisnis itu tidak fokus. Satu usaha tidak berhasil, dia patah semangat dan kemudian bergeser, berganti kepada bisnis yang lain. Mencoba satu bisnis ke bisnis yang lain, tidak pernah fokus dalam dalam usaha atau bisnis yang kita jalani. Atau kalau nggak begitu dia sudah bangun satu bisnis dan mulai berjalan, dia tidak bersabar. Dia kemudian ingin cepat mengembangkan bisnisnya itu, membangun cabang yang pertama, cabang utama sudah ada, membangun cabang pertama, kedua dan seterusnya, sehingga kemudian ini bisa jadi mengganggu konsentrasi, ketidakfokusan, dan tentu saja adalah cash flow yang
essay yang beliau tulis harian itu ya kan, saya baca beberapa tahun yang lalu, saya masih ingat poinnya itu adalah beliau mengatakan bahwa ketika beliau itu membuat Jawa Pos itu ya kan sampai 10 tahun, bayangkan sampai 10 tahun kata beliau dalam tulisan isinya itu tidak berpikir untuk membuat cabang. Kenapa? Karena ingin membuat satu pondasi yang kuat terhadap bisnis yang beliau jalani tadi itu. Baru setelah 10 tahun pondasi bisnisnya kuat, sistemnya juga sudah kuat, semuanya oke, ya semuanya sudah berjalan, settle, baru kata beliau mendirikan cabang. Dan pada saat tulisan itu dibuat, kata beliau, Bapak Dahlan Iskan itu, beliau mengatakan bahwa bisnisnya saat itu sudah sekitar 180-an cabang di seluruh Indonesia. Jadi fokus. Kemudian yang ketiga, ini ilmu lain ya, jadi saya ambilkan dari beberapa para motivator dan pengusaha gitu. Ini adalah tips dari Bapak Tung Desem Waringin. Saya tidak pernah ikut acara motivasi beliau, tetapi saya pernah 2 kali membaca dan beli buku beliau tentang Financial Revolution. Nah, di buku itu ada satu audio, bukan video tapi audio, CD audio gitu, yang salah satu topiknya itu adalah salah satu kegagalan seorang pengusaha menurut Bapak Tung Desem Waringin ini adalah karena para pengusaha itu seringkali kemudian tidak sabar. Tidak sabar dalam apa? Tidak sabar di dalam untuk menahan kesenangan gitu. Jadi ketika pengusaha, apalagi pemula itu ya, kemudian dia berbisnis, sebenarnya usaha yang dibangun itu kan bisa jadi masih rentan gitu ya. Tetapi dalam kondisi seperti itu tidak sedikit dari mereka itu kemudian ingin menikmati hasil dari bisnisnya tersebut gitu. Ketika tetangganya punya sepeda motor baru misalnya, sama, dia juga ingin segera membeli sepeda motor baru. Ketika kemudian tetangganya punya kulkas baru misalnya, dengan hasil bisnisnya itu dia juga ingin segera untuk beli kulkas baru sebagaimana temennya gitu. Ketika kemudian tetangga atau temennya itu beli mobil misalnya begitu ya, sang pengusaha tadi itu juga sering seperti itu ya, tetangga saya sudah punya mobil nih gitu. Nah, misalnya ini contoh-contoh yang saya kembangkan ya. Jadi mereka seringkali kemudian tidak bersabar gitu ya, tidak mau menunda kesenangan gitu. Padahal seharusnya berbisnis itu tidak seperti itu gitu. Jadi kesenangan atau kebutuhan apapun yang kemudian bisa kita dapatkan atau kita inginkan itu ya tentu harus kita ukur gitu. Dalam arti bahwa selama kemudian kita tidak menggunakan dana bisnis atau usaha itu untuk menghidupi, untuk membiayai kehidupan kita sehari-hari, maka seharusnya kita tidak mengambil dana itu dari bisnis itu. Nah, kurang lebih seperti itu, menunda kesenangan. Sehingga kemudian kalau kita mau dan mampu menunda kesenangan ini, maka insya Allah lambat atau pasti bisnis kita itu akan berkembang. Karena kita tidak ingin terburu-buru menikmati hasil yang ingin kita dapatkan. Kalau kita buru-buru untuk mengembangkannya akan susah, akan berat. Kenapa? Karena sesungguhnya hasil itu yang seharusnya adalah digunakan untuk meningkatkan kapasitas dari bisnis yang dia lakukan, ini tidak dilakukan. Dia ingin menikmati itu gitu. Ingin dalam tanda kutip ya menghabiskan dana yang sudah didapat tadi. Oleh karena itu
Yang ketiga adalah kita harus berani sabar untuk menunda kesenangan kita, menunda segala kebutuhan yang kira-kira tidak penting gitu. Dan kita berusaha untuk seperti tadi itu fokus terhadap apa yang mau kita kerjakan. Dulur-dulur yang dimuliakan Allah SWT, tip yang keempat adalah, mohon maaf, saya itu memang suka begitu ya, suka belajar, dan saya belajar itu biasanya tidak mau terlalu banyak ya, susah, sedikit-sedikit, tapi kemudian itu diterapkan, dilaksanakan. Jadi saya pernah ikut sebuah pelatihan, sebenarnya bukan pelatihan sih, tapi sebuah seminar gitu, 2 jam, karena saya membeli bukunya Bapak Bung Chandra gitu. Kemudian saya dapat tiket untuk mengikuti seminar 2 jam yang dilaksanakan di Hotel Ciputra pada tahun 2012 yang lalu. Pada saat itu, ketika menyampaikan atau membuka forum seminarnya itu, dia bertanya kepada kita semua. Inti pertanyaannya adalah, apakah Anda itu ingin menjadi pengusaha atau menjadi pedagang? Nah, tentu kita juga bertanya, memang bedanya apa kira-kira pengusaha dan pedagang gitu ya. Kita juga mungkin agak susah mendefinisikan pada tahun itu ya, pada saat itu tahun 2012 itu. Nah, kemudian dia menyampaikan bahwa bedanya antara pedagang dan pengusaha itu adalah, kalau pedagang itu semua yang menghasilkan dan semua yang menguntungkan itu dia jual. Nah, dia menyontohkan misalnya pada saat musim puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri ya, seorang pedagang akan melihat peluang bahwa jualan kurma, baju koko, busana muslim itu adalah peluang, maka diambil. Berjualanlah dia baju koko, busana muslim, dan juga kurma kan gitu. Kemudian waktu bergeser pada bulan Juli, di mana pada saat itu tentu anak-anak sekolah ya kan mulai masuk, maka seorang pedagang akan mendapatkan peluang bahwa justru pada saat ini jualan yang paling menarik adalah jualan buku, alat-alat tulis, dan juga seragam sekolah. Maka dia berjualanlah itu. Kemudian masuklah bulan Kurban, maka pada saat itu kemudian jualanlah hewan kurban, entah kambing, entah sapi. Pada saat musim akhir tahun, seorang pedagang akan melihat bahwa di situ ada potensi untuk berjualan trompet, misalnya begitu. Maka dia jualanlah trompet. Ketika kemudian ketemu musim hujan, maka seorang pedagang akan melihat bahwa ada peluang untuk berjualan sepatu boot, jualan payung, dan jualan jas hujan. Maka seorang pedagang akan berpikir untuk berjualan itu, dan begitu seterusnya. Itulah kira-kira pedagang, kata dia, Pak, atau pada saat itu ya mungkin lebih pas kita panggil Mas gitu, yang masih muda ya dia itu, tapi pengusaha kaya raya ya. Nah, beda dengan pengusaha, kata dia gitu. Kalau pengusaha itu fokus untuk membangun sistem. Dia akan menentukan bisnis apa yang kemudian akan dijalankan, dan setelah ditemukan maka dia sibuk untuk membangun sistem. Sistemlah yang kemudian dia bangun agar supaya perusahaan itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sistem itu berarti tentu terkait dengan pengelolaan SDM-nya, pengelolaan kemudian keuangannya, bahkan juga pengelolaan pengembangan bisnis yang akan dibangun. Intinya adalah semua bangunan dari usaha itu
harus dibuat secara sistematis dan kemudian dikerjakan oleh tim, tidak sendirian. Kalau pedagang tadi itu bekerjanya mungkin hanya 1-2 orang, 3 orang cukup, ya satu owner pemilik bisa dibantu oleh 1-2 orang, 3 orang, 5 orang misalnya karyawan. Tapi kalau pengusaha tidak begitu, karena yang dibangun itu adalah sebuah sistem, mulai dari SDM-nya dan seterusnya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Maka bisa jadi nanti yang terlibat itu tidak hanya 10 orang, bahkan ratusan ribuan orang yang bisa terlibat. Dalam kondisi kemudian usaha itu jalan, sistem itu sudah terbangun dengan baik, maka bisnis ini bisa berjalan tanpa kemudian kehadiran. Artinya kita di situ ada atau tidak itu nggak ada persoalan lagi ketika sistem itu kita bangun. Namun kalau pedagang tadi tentu tidak bisa. Seluruh aktivitas perdagangan yang dilakukan itu membutuhkan kehadiran kita di sana. Pertanyaannya adalah, apakah salah menjadi pedagang? Tidak. Apakah selalu betul menjadi pengusaha? Itu juga tidak selalu begitu. Tetapi yang penting bagi kita adalah kita bisa memahami bahwa kalau berdagang atau pedagang itu modelnya adalah seperti itu, tetapi kalau pengusaha itu fokus kepada sistem, sehingga nanti pilihannya ada di dulur-dulur sekalian, memposisikan diri sebagai pedagang atau menjadi pengusaha yang sibuk membangun sistem. Kalau saya boleh menyarankan, maka silakan untuk day to day, untuk mendapatkan hasil yang bisa dinikmati untuk hari-hari, untuk mengepulkan dapur kita menjadi seorang pedagang. Tetapi kita tidak boleh melupakan bahwa kita harus menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang business owner, membangun sistem usaha kita, sehingga pada saatnya itu keberadaan kita di situ ada atau tidak ada persoalan, dan bisnis itu tetap berjalan. Nah, kalau sudah begitu, nanti kita bisa membentuk bangunan pada bisnis owner berikutnya. Nah, ini tentu akan sangat sulit dilakukan kalau yang kita tetapkan itu fokus pada pedagang tadi. Jadi itu mungkin tipe keempat atau tip keempat yang bisa saya sampaikan kepada dulur-dulur sekalian. Dulur-dulur sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Nah, tip yang saya bagi itu adalah tip dalam arti yang kemudian berupa ikhtiar yang bisa kita lakukan, dan sifatnya itu adalah berdoa, bermunajat, bermohon kepada Allah. Jadi ikhtiar sudah kita lakukan, kemudian selanjutnya adalah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak cukup berdoa saja, ya kan? Berdoa bagus, tapi tidak cukup berdoa saja, ya kan? Kita perlu tambahi aktivitas kita, yakni dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya, apapun capaian yang kita dapatkan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Sering saya sampaikan, ya, yang paling sederhana adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan selebihnya adalah membagi apa yang kita dapatkan. Jadi tidak hanya untuk diri kita bisnis itu, tetapi juga untuk orang lain. Tidak semua orang berkesempatan melakukan usaha, melakukan bisnis seperti apa yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu hasilnya ini harus kita nikmati bersama-sama. Kita bagi dengan orang lain gitu, yang bisa jadi memang membutuhkan uluran dan bantuan dari tangan kita. Dan yang terakhir adalah jadi yang terakhir adalah tawakal. Jadi memasrahkan semua hasilnya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau semua ini sudah kita laksanakan, menurut saya insya Allah pintu rezeki itu akan kita dapatkan.
pintu rezeki itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kira-kira yang selama ini kita jalankan, bahwa bisnis itu bukan hanya persoalan tumbuh dan berkembang gitu, enggak, tetapi juga bagaimana kemudian apa yang kita hasilkan ini mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang terakhir dari seluruh rangkaian apa yang kita lakukan itu, yang nanti ini mengayomi bisnis yang kita lakukan itu adalah kita harus paham betul gitu, bahwa apakah usaha atau bisnis yang kita jalankan ini sesuai dengan aturannya Allah atau tidak. Jadi kalau tidak, sebanyak apapun yang kita dapatkan itu nggak akan mendapatkan keberkahan. Tetapi walaupun tidak banyak, tetapi kalau itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan berkah. Yang kita lakukan, berkah itu artinya ziyadatul khair, terus bertambah kebaikannya. Mungkin hari ini kita cuma dapat 100.000, 200.000 atau 500.000, tapi karena berkah itu jadi nikmat. Kita akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Tetapi kalau kemudian tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, hari ini kita dapat 1 miliar rupiah hari ini misalnya, maka itu nggak ada faedahnya. Nah, demikian kira-kira yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kalau kemudian dulur-dulur merasa bahwa konten ini bermanfaat, maka silakan like, share, dan komen, serta melakukan subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya untuk channel Aki dan Bumi, supaya keberkahannya tambah. Nah, nanti like, share, and comment serta subscribe dan membunyikan lonceng itu juga diberikan untuk Santri Kuliner Channel yang ada di bawah ini dan juga TV. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Dulur-dulur sekalian, alhamdulillah ini sudah nyampe di Kecamatan Kalidengah, Kabupaten Lamongan. Jadi sekitar 2-3 kilo lagi, insya Allah kita sudah nyampe di rumahnya Mbak Kasmiah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi